Oke, halo semuanya orang-orang luar biasa. Selamat datang di live aku. Jadi di sini aku bakalan nge-live terkait bakalan membahas terkait mahasiswa, seputar mahasiswa dan juga banyak hal tentang mahasiswa. Tentunya nanti bakalan aku post juga live ini di TikTok, di YouTube dan juga di akun-akun sosial media aku yang lain. Jadi pada hari ini kita bakalan membahas terkait mahasiswa, di mana kehidupan mahasiswa itu, di mana seperti yang kita ketahui mahasiswa hari ini ya orang-orang yang udah apatis kayak gitu, orang-orang yang yang udah malas banget untuk ya sekedar sharing-sharing sama orang-orang lain kayak gitu. Jadi di sini aku mau bahas terkait mahasiswa, gimana sih cara menginspirasi orang-orang melalui prestasi akademik, prestasi organisasi dan juga prestasi lainnya gitu. Oke, baiklah sebelumnya perkenalkan aku Dani Fazli, ya mungkin teman-teman bisa panggil aku Dani ya. Jadi di sini aku bakalan kenalan sama teman-teman bahwa aku dari Universitas Bengkulu dan saat ini ya kalau untuk semester atas dan kalau untuk beberapa pengalaman kalian bisa cek aja di Instagram Dani FZL11. Jadi untuk teman-teman yang kepo, yang penasaran gimana keseharian aku sih, kalian bisa kunjungi Instagramku atau bisa nge-add WhatsAppku melalui DM direct message di Instagram. Mungkin mau kenal lebih dekat dan lain-lainnya kayak gitu. Oke, kali ini kita bakalan membahas terkait mahasiswa ya. Jadi di sini ya mungkin karena aku secara basically aku emang sering ngebahas terkait mahasiswa. Jadi aku bakalan ngebahas banyak hal kayak gitu. Dan yang pertama mungkin yang mau aku bahas terkait pentingnya mahasiswa berprestasi. Nah, kenapa sih mahasiswa itu pentingnya berprestasi? Prestasi itu kalian bisa bayangkan kalau mahasiswa tanpa prestasi makan nasi ya tanpa tanpa sayur kayak gitu. Jadi emang harapannya kalau teman-teman itu kepengen atau mau kayak gitu kan untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi yang memiliki dampak oleh masyarakat tentu harus menjadi mahasiswa yang sangat berdampak kayak gitu. Dan gimana sih mulainya? Halo Pak Edi Suherman, ya selamat bergabung Mas Edi Suherman dan juga Mas Pedro ya. Oke, kali ini aku bakalan bahas mahasiswa. Jadi karena di sini kontenku ini harapannya nanti bakalan halo Kak Vivi Novitasari ya. Jadi di sini kita bakalan ngebahas lebih banyak kayak gitu. Jadi nggak melulu dan aku di sini nggak mentingin viewers gitu. Jadi emang harapannya nanti aku bakalan save video ini dan aku posting juga yang lain kayak gitu. Oke, jadi terkait pentingnya mahasiswa itu berprestasi, yang pasti yang jelas nih bahwa makan nasi tanpa sayur tadi yang aku katain. Jadi emang nasi tanpa sayur itu gak kayak ya kita makan nasi putih aja nggak ada sayuran, nggak ada ini. Halo Pohan, selamat bergabung. Halo Revi. Jadi di mahasiswa berprestasi itu, kenapa sih mahasiswa harus berprestasi? Halo Mikaela. Eh, Pentingnya mahasiswa berprestasi itu untuk menjadi wadah dari mahasiswa itu bisa mengeksplor diri kayak gitu. Halo Arvin. Jadi di sini mahasiswa itu kan kadang saat ini kan orang-orang mahasiswa itu kan udah pada sering TikTok kan, udah pada sering menggunakan media sosial. Namun sangat kurang untuk level atau pemikirannya untuk berkembang lebih jauh lagi kayak gitu. Jadi emang prestasi mahasiswa itu pentingnya adalah yang pertama untuk meningkatkan brand awareness. Halo Dekrades ya. Halo Kak Revi, halo. Jadi kalau mau tanya-tanya teman-teman terkait mahasiswa, untuk mahasiswa prestasi, menginspirasi, dan juga akademik bisa tanya-tanyain aja sama aku atau kepoin Instagramku di DaniFZL11, siapa tahu kita bisa berteman kayak gitu. Oke, jadi kita lanjutin lagi. Bahwasannya prestasi mahasiswa itu gunanya banyak banget loh. Gunanya prestasi mahasiswa itu, teman-teman yang pertama, teman-teman meningkatkan brand awareness teman-teman di lingkup teman-teman yang lain kayak gitu. Siapa sih yang nggak mau meningkatkan brand awareness dirinya sendiri pada saat dia sedang berusaha atau mengupayakan ya seenggak-enggaknya ya kita memiliki satu tingkat.
dari teman-teman circle kita ya, kayak hierarki gitulah. Ibaratnya kertas, ada titik merah dalam sebuah kertas putih, titik merah itu yang bakal kelihatan, titik merah yang akan membuat fokus pada orang-orang kayak gitu. Orang-orang nggak bakal melihat atau fokus pada kertasnya kayak gitu. Nah, jadi penting loh mahasiswa itu berprestasi. Selain berprestasi, tentu teman-teman di sini, halo semuanya, bisa tanya-tanyain nanti sama aku ya, di kolom komentar kayak gitu. Kalau untuk prestasi mahasiswa itu sendiri, emang bener-bener penting. Selain meningkatkan brand awareness, teman-teman bisa mencari cuan kayak gitu. Jadi emang melalui prestasi mahasiswa ya, kalau aku spill sedikit terkait kegiatan-kegiatanku atau prestasi-prestasiku, alhamdulillah bisa nge-backup apapun yang ada saat ini kayak gitu. Kebutuhan-kebutuhanku sehari-hari udah ke-backup semuanya melalui prestasi mahasiswa ini. Dengan competition yang kita buat, competition yang kita ikuti, itu akan membuat mentalitas kita ada kayak gitu. Nah, itu untuk terkait mengapa pentingnya prestasi mahasiswa kayak gitu. Jadi prestasi mahasiswa itu, oh ya, untuk teman-teman jangan lupa tetap layarnya ya, biar aku ya nggak seenggaknya biar kita bisa sharing-sharing kayak gitu. Jadi baiklah teman-teman di sini, teman-teman bisa juga, oke, halo Resopolina ya. Jadi teman-teman, halo Henry. Jadi teman-teman, berprestasi itu selain bisa meningkatkan brand awareness, teman-teman bisa mendapatkan cuan. Jadi competition yang udah aku ikutin mungkin udah puluhan atau ratusan competition. Teman-teman bisa lihat portfolio aku melalui Instagramku ya, di Danif FZL11, atau ya spill aja, lihat aja, atau tanyain langsung ya nggak apa-apa kayak gitu. Oke, jadi selain mendapatkan cuan, kita dalam prestasi itu juga kita juga bisa membentuk mentalitas dan relasi kita lebih banyak kayak gitu. Kalau teman-teman tahu nggak sih bahwa teman-teman sadar nggak sih bahwasanya relasi kita bakalan bertambah jika kita mengikuti atau kita sering mengikuti lomba-lomba, kita sering mengikuti kompetisi-kompetisi, dan kita secara nggak langsung teman-teman sekalian, bahwasanya algoritma TikTok itu terimplementasi secara nyata melalui prestasi atau kompetisi yang kita ikuti kayak gitu. Jadi emang kompetisi yang kita ikuti, misalnya nih, aku kemarin ikut kegiatan dari Pertamina Foundation, dari yayasan dari Pertamina atau yayasan dari PT Pertamina. Nah, teman-teman di sana, kita di sana dipertemukan oleh orang-orang yang pengen atau yang memiliki proyek sosial kayak gitu. Nah, yang memiliki proyek sosial itu tentu hampir sama dengan kita kayak gitu. Jadi algoritmanya, di mana kita membentuk algoritma TikTok pada kehidupan kenyataan atau kehidupan nyata kayak gitu. Oke, koneksinya tidak stabil ya. Oke, wait ya. Nah, baiklah. Selain itu juga, halo Atta, halo Revi, halo semuanya, selamat bergabung. Di sini kita bakalan bahas terkait organisasi mahasiswa, dan juga bisa teman-teman untuk sharing-sharing atau tanya-tanya terkait prestasi, seputar pengabdian, seputar project-project yang ada di mahasiswa kayak gitu. Dan kebetulan aku jajal semua selain ya pertukaran ke luar negeri ya, karena emang secara basically aku nggak mau atau nggak pengen pertukaran ke luar negeri kayak gitu. Nah, jadi di prestasi itu, di saat kita mengikuti competition, kita bakalan ketemu sama orang-orang yang seambis kita kayak gitu. Kita bakalan ketemu sama orang-orang yang ya levelnya nggak jauh dari kita kayak gitu. Jadi emang teman-teman di sini, kalau teman-teman berpikir bahwa aku bisa bagaimana mencari teman yang baik, bagaimana kita menemukan teman, bagaimana kita bisa menemukan bestie-bestie atau relasi baru kita, ya jawabannya nggak ada kalau selain teman-teman nggak mengikuti atau nggak ya sekedar untuk following jadi finalis kayak gitu, itu teman-teman nggak bakalan dapet kayak gitu untuk relasinya. Nah, jadi nantinya relasi itu akan menjadi circle, akan menjadi teman-teman, atau akan menjadi secara basis teman-teman udah memiliki teman-teman secara daring, secara kejauhan kayak gitu. Oke, selain itu juga prestasi mahasiswa ini emang memiliki peran penting, peran sentral dalam perkembangan atau kehidupan dari mahasiswa itu sendiri. Karena aku berpikir saat ini prestasi mahasiswa itu eh, nggak ada yang merugikan loh, atau nggak ada ya, misalnya ada orang yang ikut lomba karya tulis ilmiah, tapi dia nggak dapet secara literally, dia nggak dapet, ya mungkin bisa dikatakan dia nggak dapet positifnya kayak gitu. Jadi emang awalnya prestasi mahasiswa itu terlihat seperti hal yang nggak penting. Prestasi mahasiswa, lomba ini, lomba itu bukan, itu hanya stigma orang-orang yang nggak bisa kayak gitu. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa
Oh, dia ngatain aku buruk. Satu hal yang kawan-kawan harus ketahui, teman-teman onlineku, bahwasanya orang-orang yang iri dengan kita, orang-orang yang ngomongin kita, itu adalah orang-orang yang nggak mampu mencapai titik kita, kayak gitu. Nah, selain itu juga bahwasanya saat ini prestasi mahasiswa itu sudah sangat penting kayak gitu. Siapa sih mahasiswa yang nggak berkompetisi kayak gitu? Dan selain prestasi mahasiswa, siapa sih yang nggak mau prestasinya bagus, banyak, juara nasional sering, ketua BEM atau ketua himpunan jurusan, terus nilai akademiknya tinggi misalnya kayak gitu kan, terus punya relasi di mana-mana, kesempatan magangnya terbuka lebar. Nah, kata orang nggak mungkin yang kayak gitu. Bukannya nggak mungkin ya. Aku pengen sebenarnya ikutan tren-tren di TikTok yang tentang mahasiswa-mahasiswa ambis. Tapi yang hal yang saya sayangkan itu adalah di saat orang-orang ini baru belajar sedikit loh. Tapi sebenarnya udah bagus sih, udah bagus untuk kedepannya, udah bagus untuk salah satu batu loncatan. Tapi halnya di sini teman-teman harus ketahui bahwasanya saat ini aku udah ngejalanin banyak hal, di mana hal-hal tersebut itu udah membentuk mentalitasku kayak gitu. Jadi emang di sini kita membentuk mentalitas itu melalui kompetisi, melalui pengabdian kepada masyarakat. Oh, kita bertemu dengan masyarakat-masyarakat baru nih. Oh, kita bertemu dengan lingkungan baru nih. Teman-teman bisa menyesuaikan segala hal itu kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman berpikir bahwasanya oke, Mudrik. Halo Mudrik, salam kenal. Jangan sampai teman-teman di sini berpikiran bahwasanya mahasiswa itu nggak mungkin mencapai ke titik di mana titik prestasi banyak, organisasi lancar, IPK tinggi. Itu saat ini udah masuk trennya teman-teman. Jadi kalau kita masih berpikir kolot bahwasanya oh mahasiswa berprestasi nggak bisa berorganisasi, oh mahasiswa organisasi nggak bisa dapat IPK tinggi, oh mahasiswa yang ber-IPK tinggi nggak bisa berorganisasi atau berprestasi. Itu pemikiran kolot, kontradiktif kayak gitu dengan hal yang terjadi saat ini, di mana kita udah bisa mencapai seluruhnya, kita bisa menggapai seluruhnya kayak gitu. Jadi teman-teman yang tadi yang nanyain terkait bagaimana aku merintis karirku, terkait bagaimana aku, halo selamat bergabung, bagaimana aku merintis karirku, bagaimana aku merintis banyak hal dalam universitas, teman-teman bisa tanya-tanya langsung kayak gitu. Jadi emang aku memulai karirku di Universitas Bengkulu non privilege kayak gitu. Halo Elfrida, selamat bergabung. Aku membangun karir selama di kehidupan organisasi mahasiswa tanpa privilege sama sekali. Aku bisa bertemu, tapi tanpa privilege, baik itu dari orang tua ataupun dari keuangan, aku nggak punya sama sekali kayak gitu. Bahkan aku sekolah pun atau kuliah pun itu hanya mendapatkan beasiswa dari KIP waktu itu, walaupun sekarang udah nggak lagi kayak gitu. Nah, itu kan hal yang membuat, halo, selamat bergabung. Itu kan yang membuat kita bahwasanya kita itu harus mencapai ke titik di mana bahwasanya aku mau ngapain sih ini nih? Aku mau ngapain sih? Aku mau jadi apa sih di kuliah kayak gitu. Nah, jadi teman-teman di sini yang bertanya tadi jangan berpikir halo semuanya teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini jangan pada heran kayak gitu bahwasanya saat ini mahasiswa itu udah nggak mau lagi bergerak, udah nggak mau lagi beraktivitas. Aku teman-teman, kalau teman-teman mau pengen tahu ya, kalau untuk terkait aktivis kampus, aku udah sering banget mengikuti kegiatan atau aktivisme dalam kampus. Aku mengikuti aktivisme dalam kampus dari semester 2 sampai semester 8. Nah, itu membuat bukan aku sombong atau gimana. Tapi emang yang membuat aku capek, yang membuat aku lelah itu adalah konsistensi mahasiswa itu sendiri. Banyak orang yang demo itu hanya untuk pansos. Banyak orang yang demo itu hanya untuk gimana ya? Hanya untuk terlihat dirinya, hanya untuk menjadi hierarki kayak gitu. Jadi yang disampaikan Masnya tadi bahwasanya orang-orang demo memperjuangkan hak rakyat, hak ini, itu bullshit kayak gitu. Siapa sih yang memperjuangkan benar-benar hak dari rakyat? Kalau bukan emang benar-benar mahasiswa yang memiliki karya, kalau dia hanya bisa berteriak, hanya bisa buat status, buat framing, aku tersakiti, aku terlukai, itu hanya mahasiswa-mahasiswa pansos yang mau mencari lahan untuk popularitasnya. Tetapi beda dengan mahasiswa-mahasiswa yang emang lari brandingnya adalah dia membuat karya, dia membuat hal, dia nggak hanya berpikiran bahwa aku harus jadi mahasiswa keren nih, aku harus menjadi mahasiswa yang ini nih.
Dia nggak kayak gitu. Ingat teman-teman sekalian, kehidupan nggak semunafik itu teman-teman. Bahwasannya mahasiswa tidak hanya, kalau aku pernah disindir sama seorang aktivis dari Bengkulu, dia bilang, lo nggak ikut aksi, nggak keren itu namanya. Padahal yang ikut aksi itu dia lupa, dia itu ngapain, dia itu udah buat apa, dia itu udah memberikan apa, kontribusinya apa untuk pemerintah, kontribusinya apa untuk negara Indonesia. Tentu nggak ada. Dia hanya bisa berkoar-koar. Kebanyakan aktivis hari ini hanya bisa berkoar, hanya bisa membuat framing, hanya bisa berteriak. Di sini aku bukan anti aktivisme atau aku pro pemerintah. Bahwasanya, halo teman-teman, selamat bergabung. Kita masih melanjutkan diskusi kita yang tadi. Jadi untuk teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan drop pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Nanti bakalan aku jawab dan bakal aku share di VT, dan juga bakalan aku share di akun YouTubeku serta akun Instagramku Dani_F011. Nah, jadi balik lagi ke aktivisme mahasiswa, di mana aktivisme mahasiswa itu hanya menjadi ladang untuk mencari popularitas semata. Itu salah satu kekecewaan saya pada saat itu, di mana orang-orang lebih berpikir bahwasanya turun ke jalan itu adalah salah satu solusi dan menjadi solusi akhir kayak gitu. Namun hal di sini yang aku kecewakan. Terima kasih abang-abang, kakak ya. Yang aku sayangkan adalah di saat mereka hanya berteriak, oh ayo kita turun ke jalan, oh ayo kita ini. Tapi di saat mereka diminta berpikir hanya untuk apa karyamu untuk negara, apa karyamu yang kamu berikan untuk masyarakat, itu bukan tugas pemerintah loh, itu tugas kita bersama. Kalau kita lemparkan semuanya sama pemerintah, terus apa guna mahasiswa yang katanya agen perubahan? Apa katanya mahasiswa yang katanya social control? Tentu itu sebuah kemunafikan kalau hanya dibiarkan menjadi hal-hal yang seperti ini kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Ambon. Ya, jadi aktivisme mahasiswa, walaupun orangnya udah nggak ada lagi ya di sini. Oke. Jadi aktivisme mahasiswa itu sangat disayangkan kalau nggak dibarengi dengan karya-karya kayak gitu. Di saat aku pernah ya, aku di sini aku nggak nyebutin oknum. Jadi aku pernah konsolidasi gitu, berbicara tentang Hari Tani. Tapi satu hal yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri terkait Hari Tani. Oh, apa kontribusi mahasiswa pertanian saat ini? Apa kontribusi ketua BEM pertanian saat ini? Kalau hanya sekedar audiensi, atau ketemu-ketemu pejabat, atau pansos-pansos, semua orang pengen. Semua orang mau, tapi siapa yang memiliki karya hari ini? Apakah sarjana-sarjana, teknokrat-teknokrat sudah memberikan solusi terbaik untuk pertanian di Indonesia? Tentu belum. Apakah sarjana dan teknokrat yang berada di bidang kelautan, perikanan, itu udah memberikan informasi terbaik? Tentu belum. Itu yang disayangkan dari mahasiswa-mahasiswi hari ini. Tapi di sini saya nggak masalah. Walaupun ini live, walaupun ini TikTok nanti bakalan direkam, nggak masalah. Saya nggak takut kayak gitu. Karena apa? Karena di sini saya berpikir bahwa saya pernah berada di sana. Waktu itu 2 tahun saya di Badan Eksekutif Mahasiswa dan 1 tahun saya berada di posisi tertinggi di sana. Saya menentukan jalan saya menentukan arah dengan sangat berat kayak gitu. Bahwasanya mahasiswa hari ini berpikiran bahwa, oh kamu harus ketemu pejabat ini, audiensi, marah-marah, direkam, biar nampak framingnya, oh direkam, apa segala macam kayak gitu. Itu adalah sebuah kekecewaan dari saya sendiri. Bahwasanya mahasiswa hari ini lebih sering tampil di media daripada tampil dan turun langsung ke masyarakat. Mahasiswa hari ini lebih senang disorot oleh banyak media dibanding membuat karya-karya walaupun itu hanya satu karya kayak gitu. Terima kasih abangku ya, Bang Ambon, abang ya kayaknya. Oke, selamat bergabung untuk semuanya. Jadi itu teman-teman untuk terkait masalah mahasiswa. Jadi pada hari ini bahwasannya mahasiswa hari ini itu membicarakan banyak hal, membicarakan tentang aktivisme. Tapi di sini akun TikTok saya pun saya mengarahkan bahwasannya mahasiswa Indonesia hari ini selain memiliki aktivisme, dia memiliki karya. Saya memprotes pemerintah. Sampai hari ini surat skorsing di saya itu udah ada beberapa. Tapi putusan skorsing masih dapat dibanding. Karena apa? Karena karya-karya saya yang sudah sangat banyak saya berikan kepada masyarakat Bengkulu, kepada universitas tercinta, yang katanya universitas tercinta. Tapi satu hal yang saya heran, baru saya teringat, aktivis hari ini berbicara lantang dengan pemerintah, tapi ciut di hadapan dosen. Berbicara kasar, berbicara keras dengan pemerintah. Oh, pemerintah ini. Tapi hal yang sangat disayangkan dari saya adalah mereka ciut di depan dosen. Mereka menjilat.
Mereka menelan ludahnya sendiri. Itu adalah sebuah kemunafikan yang hari ini saya pikir bahwasanya sudah nggak pantas lagi ada di Indonesia pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Tentu yang kita harapkan di sini bahwasanya orang-orang saat ini itu terus menginspirasi. Orang-orang hari ini terus berpikir bahwa oh, kita jadi mahasiswa, kita harus punya karya dong. Kita harus punya kegiatan-kegiatan dong. Kita harus punya hal yang kita buat. Kalau saya ingin share sedikit bahwasanya saya nggak memilih untuk demo-demo terus. Tetapi di sini saya memilih untuk bahwasanya kita harus terus lantang meneriakkan atau menyuarakan hak-hak dari masyarakat. Itu enggak dari aktivisme, tapi dari karya-karya kita. Kita bangun banyak hal, kita buat banyak hal. Di sini saya berbicara, pada saat itu saya pernah berdiskusi dengan beberapa badan eksekutif mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Mereka berbicara terlantang tentang masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Mereka berbicara lantang tentang apa yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tapi di saat ditanyakan, apa yang sudah Anda buat untuk pendidikan di Bengkulu? Apa yang sudah Anda buat untuk pemerataan pendidikan yang ada pada anak-anak di prasejahtera? Apakah Anda tahu anak-anak prasejahtera itu bagaimana sekolahnya? Apakah Anda tahu anak-anak prasejahtera itu belajar untuk bagaimana mereka ini ke depannya kayak gitu? Mereka nggak tahu. Mereka hanya BEM. Mereka hanya badan eksekutif. Tapi mereka yang sangat saya sayangkan, orang-orang tersebut mereka nggak merasakan. Mereka resah tapi tidak merasakan. Mereka berpikir bahwa ingin jadi aktivis nggak perlu aktivitas. Itu salah. Jadi aktivis syarat pertamanya adalah memiliki aktivitas. Kayak gitu. Jadi emang aku berpikir bahwasannya saat ini mahasiswa Indonesia udah hampir bergeser rata-rata. Sekarang demo hanya untuk pansos. Sekarang berteriak di jalanan hanya untuk mengawal isu turun. Segala isu sekarang sudah banyak sekali kepentingan. Isu A, B, C, D, E, F, G. Itu adalah sebuah kemunafikan. Bagaimana Indonesia mau disatukan kalau pemudanya aja pecah kayak gitu kan. Jadi ini yang terjadi pada hari ini. Indonesia hari ini adalah wajah Indonesia di masa yang akan datang. Dan bahkan lebih parah kayak gitu. Jadi di saat kita bicara atau kita tanyakan kepada orang-orang, bagaimana? Apa yang sudah Anda buat? Apa yang sudah Anda hasilkan? Apa yang sudah Anda ciptakan saat ini? Apa yang sudah Anda pikirkan untuk bangsa ini? Mereka akan terdiam. Mereka hanya akan menjadi orang-orang munafik yang berbaris sepanjang jalan. Jadi teman-teman sekalian, hari ini mahasiswa harus berkarya. Hari ini mahasiswa harus beraksi. Hari ini mahasiswa harus memiliki banyak hal. Mahasiswa harus tidak hanya mahasiswa itu hanya memiliki portofolio media yang sangat bagus, tapi mereka nggak punya portofolio karya yang mereka urus. Itu adalah sebuah kemunafikan. Jadi mahasiswa Indonesia tentu memiliki memiliki karya yang sangat banyak. Itu akan menjadi tolak ukur bahwa mahasiswa Indonesia sudah berkontribusi. Kita kembalikan lagi. Oke, social control. Social control tidak hanya mengontrol pemerintah. Social control tidak hanya mengontrol publik, tetapi mereka bisa mengontrol secara sosial. Ambil ke titik terdasarnya bahwasannya kontrol sosial itu lingkup atau elemen terbawah di sosial itu siapa? Berapa taman baca yang Anda buat? Berapa tempat pendidikan atau lembaga pendidikan yang Anda ciptakan? Berapa gerakan-gerakan masyarakat yang Anda inisiasi? Itu pertanyaan-pertanyaan hari ini. Jika mahasiswa hanya berteriak, wah hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, itu hanyalah sebuah omong kosong apabila kita tidak mengimplementasikan bagaimana esensi hidup rakyat Indonesia tidak berada pada stakeholder paling tepat. Jadi, di sini kita berbicara bahwasanya mahasiswa Indonesia sudah seharusnya kita melakukan transformasi. Sering saya bahas bahwasanya organisasi mahasiswa nggak perlu fokus di kaderisasi. Organisasi mahasiswa nggak perlu terlalu fokus pada beberapa elemen-elemen lainnya. Organisasi mahasiswa hanya perlu fokus pada tujuannya, pada goalsnya, pada apa yang akan dia buat kayak gitu. Jadi, organisasi mahasiswa hari ini tentu akan menjadi wajah organisasi mahasiswa di masa yang akan datang. Dan
Apa yang terjadi oleh mahasiswa hari ini? Oke, selamat bergabung buat teman-teman. Apa yang terjadi bagi mahasiswa hari ini adalah salah satu bayangan atau gambaran mahasiswa di masa yang akan datang. Jadilah mahasiswa yang benar-benar fokus, yang benar-benar serius. Jadi jangan sampai mahasiswa hari ini hanya menciptakan banyak hal di media, menciptakan banyak popularitas di media, tetapi mahasiswa hari ini tidak memiliki karya. Tentu hal tersebut sangat kontradiktif dengan fungsi-fungsi mahasiswa yang sekarang sudah disalah tafsirkan. Sosial kontrol, oh kita kontrol media sosial. Bukan gitu. Sosial kontrol itu stakeholder paling bawah dari sosial kontrol itu siapa? Dari stagnansi sosial, dari segmentasi sosial itu siapa yang paling bawah? Itu yang harus kita kontrol. Mulai dari fondasi, baru sampai ke puncak. Teori bottom up yang dipopulerkan oleh ilmuwan dan filsuf-filsuf terdahulu tentu harus kita implementasikan. Kayak gitu. Jadi hari ini kita sepertinya cukup ya membicarakan terkait mahasiswa, karena di sini kita bakalan diskusi lagi di lain waktu terkait ngobrol tentang mahasiswa Indonesia. Kita bakalan ngobrol lebih banyak tentang mahasiswa. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang hanya sekedar mampir, silakan drop pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Nanti bakalan saya jawab satu persatu. Karena di sini ada beberapa hal yang membuat saya nggak bisa menjawab semuanya. Dan sekarang sepertinya viewers sudah mulai menurun, karena mungkin sudah lumayan lama saya live. Jadi di sini pesan saya bahwasannya mahasiswa Indonesia itu tidak harus menjadi mahasiswa yang oh kita kura-kura yang keren, oh apa lagi yang keren nih, oh yang apa aktivis-aktivis itu keren. Enggak kayak gitu lagi mahasiswa yang keren. Mahasiswa yang keren hari ini itu yang memiliki karya. Enggak ada lagi yang namanya oh mahasiswa yang keren itu adalah mahasiswa yang eksis di media. Bukan yang kayak gitu. Mahasiswa yang keren hari ini adalah mahasiswa yang memiliki karya-karya, mahasiswa yang memiliki pemikiran-pemikirannya, yang menuangkan pemikiran-pemikiran intelek mereka untuk bangsa Indonesia. Tentu ini akan menjadi halo Kak Seni Widianti. Oke. Buat semuanya. Jadi, mahasiswa hari ini tentu harus menjadi stakeholder paling kuat, di mana kita tahu fungsi mahasiswa itu agen perubahan. Kalau kita agen perubahan, jangan hanya fokus pada regulasi. Jangan hanya fokus, oh kita kritisi, kita ubah peraturan ini, ubah peraturan A, B, C, D, E, F, G, H. Apakah terlaksana hari ini? Apakah terubah peraturan yang didemo selama ini? Saya enggak menyayangkan. Saya hanya sedikit kecewa dengan apa yang terjadi pada mahasiswa hari ini. Mereka lebih memilih untuk menjadi aktivis media dibanding aktivis masyarakat. Kayak gitu. Jadi, hari ini Indonesia sudah emang benar-benar berada di titik paling urgent menurut saya. Karena 2030 sesuai janji dari pemerintah bahwasanya Indonesia akan masuk ke dalam fase Sustainable Development Goals. Tahun 2045 Indonesia akan masuk menjadi Indonesia yang akan menjadi negara maju pada saat nanti. 2045 100 tahun Indonesia, sudah sampai mana mahasiswa hari ini? Tentu itu akan menjadi kemunafikan belaka apabila kita tidak mendengar hal-hal tersebut dari berbagai perspektif dan sudut pandang. Kembali ke statement awal bahwasanya mahasiswa harus memahami fungsi dari mahasiswa tersebut. Fungsi mahasiswa yang paling penting agen perubahan. Perubahan tidak hanya dimulai dari regulasi. Jangan sampai kita berteriak keras lantang di masyarakat, tapi kita datang masih telat. Jangan sampai kita berpikir bahwasanya Indonesia hari ini adalah Indonesia yang sangat darurat peraturan, darurat regulasi, tapi dia lupa bahwasanya dia masih belum disiplin terhadap dirinya. Sebelum menjadi agen perubahan bagi regulasi pemerintahan di Indonesia, jadilah agen perubahan diri sendiri. Berubahlah diri sendiri dulu, baru berbicara dengan orang lain, baru merubah orang lain, baru merubah sistem negara, baru merubah banyak hal. Itu tentu akan sangat efektif dibanding kita hanya menjadi orang-orang munafik yang berkumpul dan berkoalisi untuk menciptakan gerakan-gerakan yang hanya akan terpecah belah. Tentu itu akan menjadi kecewaan bagi saya. Oke, terima kasih Mbak Seni sama Kak Boy yang masih ini, yang sekarang tinggal 2 lagi ya. Tap-tap layarnya nggak apa-apa kok kalau nggak keberatan untuk tap-tap layar. Oke, baiklah.
Dan alhasil bahwasannya berbicara tentang agen perubahan tadi, jangan sampai mahasiswa Indonesia ini mereka berpikir bahwa oh aku harus merubah regulasi. Oh, terlalu besar jika kita berbicara kita harus merubah Indonesia, kita harus merubah. Iya benar, 8 juta mahasiswa harus merubah 275 juta nasib masyarakat Indonesia. Apakah sanggup? Apakah linear? Saya bukan mempertanyakan mahasiswa Indonesianya, tapi di sini saya hanya menanyakan bagaimana mereka merubah diri mereka sendiri. Bagaimana mereka merubah diri mereka untuk menjadi lebih baik. Itu hal yang pertama yang harus dilakukan. Jangan sampai kita berbicara memperjuangkan hak rakyat tapi konsolidasi masih telat. Jangan sampai kita berbicara kita terkait pemerintahan tetapi kita di kuliah malah kewalahan. Mungkin itu saja terkait agen perubahan. Dan yang terkait social control, bahwasannya yang kita kontrol dalam sosial itu tidak hanya pemerintah. Kita tidak hanya mengontrol stakeholder tertinggi dalam segmentasi pemerintahan kayak gitu. Kita kontrol secara bahasa, secara normal, sangat normal, secara awam, kontrol sosial yang dilakukan itu sudah berada pada berbagai segmentasi. Jadi jangan sampai kita hanya fokus pada tertinggi. Saya tahu orang-orang yang mau mengontrol stakeholder tertinggi, dia mau apa? Dia mau ditarik oleh pemerintah. Dia berharap dia akan dijadikan ajudan. Dia berharap dia akan dijadikan staf khusus. Dia berharap dia akan dijadikan banyak hal untuk berbagai jabatan pasca kuliah. Itu hanya orang-orang munafik yang memasukkan kepentingan pribadi di dalam kepentingan bersama. Tentu itu akan menjadi suatu kekecewaan nantinya apabila mahasiswa Indonesia sudah masuk ke dalam segmen tersebut. Jadi social control kita harus mengontrol dari bawah, dari elemen terbawah. Apa keperluan orang-orang prasejahtera? Jangan sampai kita buta bahwasanya Indonesia hari ini masih banyak daerah-daerah yang dengan kemiskinan ekstrim. Sangat aneh rasanya apabila kita berbicara lantang di berbagai media, tapi kita lupa bahwasanya ada anak-anak yang tidak dapat sekolah pada hari ini. Jangan sampai kita lupa bahwasanya ada orang yang benar-benar lantang bicara di media-media publik, tapi dia lupa bahwasanya masih banyak hak-hak yang direnggut. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik seperti itu. Mungkin itu saja terkait wah lu asik ngap. Thank you bosku. Jadi itu jangan sampai kita menjadi mahasiswa yang apatis, tapi jangan juga kita menjadi mahasiswa yang terlalu narsis dan eksis. Karena Indonesia hari ini nggak membutuhkan orang-orang yang keren di media. Indonesia hari ini benar-benar membutuhkan banyak karya. Jadi jangan sampai buat kalian teman-temanku, viewers yang nonton dan lain-lain, klub dak besok. Sekarang masih pelatihan, masih pelatihan Kemenperin. Kebetulan next, itu insya Allah bakal memberikan dampak yang lebih luas untuk mahasiswa, untuk masyarakat Indonesia pada umumnya kayak gitu. Jadi mungkin sekian dari saya. Sepertinya udah setengah jam saya melakukan sharing. Jadi thank you buat Bu Seni, Mbak Seni, Gareng, Putu Marso dan Tih. Terima kasih udah masuk, udah join di kita. Dan sampai jumpa. Dan kalau misalnya nanti ada saran, kritik dan lain-lain, teman-teman bisa langsung DM atau kirim direct message ke Instagramku DaniFJL11. Teman-teman juga bisa langsung japri di sana, dan mungkin kita bisa kenal lebih dekat melalui WhatsApp nantinya. Jadi emang kita benar-benar menjalin hubungan silaturahmi yang sangat erat. Karena apa? Di sini kita udah zamannya kolaborasi, udah masa-masanya emang benar-benar kita harus membuat gerakan-gerakan atau transformasi yang tentunya tidak ini dari inovasi kayak gitu. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.